Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 20, salah lagi. Tanggal 5 Februari 2026. IHSG turun sedikit dan trennya masih kurang baik ya. Asingnya masih jualan terus. Hari ini sekitar 1,4 triliun. Ya, lebih gede daripada hari-hari kemarin. Jadi masih ada ya dibilangnya tekanan ya. Movernya ada siapa saja? Top value masih di BBRI, BBCA, BMRI. Oke, ini saham-saham perbankan sudah mulai mendominasi di atas transaksinya. Jadi sepertinya kembali ke kita awalnya mereka ya. Ya awalnya IHSG biasanya kan saham-saham ini ya, saham perbankan. Ini yang nomor 4 masih ada di bumi tapi jauh menurun volumenya tinggal 1,06 T. 1 T itu buat bumi turun ya. Karena yaitu sudah nggak tahu nih mau seperti apa nih bumi. Kalau ngelihat sepertinya ya belum ada kejelasan. Mungkin nunggu sampai bulan Mei saat MSCI memutuskan ya. Terus yang lain-lain ada Antam, PTRO, SII, Telkom, MDKA, SII naik apa turun hari ini ya? Naik. Oke, Telkom. Telkom masih turun. Telkom dibuang terus, ASII dibeli terus. Beberapa hari ini asingnya juga masuk lagi. Adro turun. Kemarin yang mengharapkan Adro turun ke 1700. Tar dulu bang, sabar dulu, ini baru 2100 ya. Terus apa lagi? Dewa. Dewa nggak kemana-mana. ADI ke 8200. Berharap turun ke berapa? 7400. Nah kemarin di 7400 pada nggak ngambil. Sekarang berharap turun ke situ kali. Begitukah? Tapi ini asingnya masih jualan ya untuk ADI ya. Lokalnya strong di sana. Baik, kita hari ini mau bahas saham-saham yang turun cukup drastis. Tapi sebelum ini ada berita snip sedikit ya. Jadi ini Moody pangkas Outlook Indonesia dari stable ke negatif. Jadi Moody Rating ini lembaga pemeringkat hutang internasional, mungkin sekitar 3 besar lah di dunia ya. Jadi ada S&P, ada Fitch, ada Moody Rating. Nah kalau lihat di beritanya Kompas ini terakhir ini kapan ini? Tanggalnya ini 30 Januari 2026. Jadi masih belum lama. Ini harusnya dia itu peringkat kreditnya BAA2 dan outlooknya stable ya. Nah ini outlooknya yang diganti oleh mereka menjadi negatif. Nah, menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun Moody's mempertahankan rating Indonesia di level BAA2. Nah ini nggak tahu nih. Apakah asing lagi mau pada belanja? Apakah sedang menjegal bapak-bapak yang sedang bersinar sebagai menteri itu? Ataukah memang benar-benar peringatan? Nah banyak sekali teori-teori ketika bicara lembaga-lembaga asing itu untuk Indonesia banyak kubunya ya. Tapi saya mau lihat bukan dari sisi sana, cuma lihatnya adalah dari sisi investor di pasar saham. Jika sebagian asing yang menginvestasikan uangnya di pasar saham Indonesia termasuk merefer Moody Rating ini, maka kalau hari ini dia mengumumkan Kamis tanggal 5, setelahnya mestinya akan ada aksi dari investor-investor yang bersangkutan. Jadi sampai Mei nanti, sampai MSCI mengumumkan, bisa jadi juga masih ya volatile dan belum kelihatan arahnya kemana. Karena terbukti di transaksi IHSG tadi, ini sebenarnya mirip kayak kemarin ya asingnya 1,2 1,4 triliun kan. Tapi hari ini tidak mampu dipertahankan. Jadi turun di awal sesi, naik, turun, ini hampir mirip ya sampai kemarin. Terus ini mencoba untuk dinaikkan, habis itu nggak tahan lagi. Nyampe sini ternyata pasukan sellernya cukup kuat, jadi bablas ke bawah. Kalau kemarin kan naik, turun, ini naik, kemudian sideways, habis itu terakhir-terakhir naik sedikit gitu. Kalau Anda amati kemarin seperti itu. Harusnya kalau saya nggak salah ingat. Sehingga ini masih ada potensi. Jadi teman-teman mesti waspada. Kalau yang siap cash banyak ya memang plus minus sih. Kalau kita masuk sekarang masih volatile, tapi kalau kita nggak masuk sekarang bisa jadi ketinggalan barang kan gitu. Tapi prinsipnya yang penting kita itu jangan sampai
FOMO, dan tanpa perhitungan. Kalau sudah dihitung, sudah dianalisis, ternyata tesisnya nggak tepat, ya sudahlah, terima saja gitu. Tapi buat dividend investing ya lebih santai. Kenapa? Karena formatnya format yang lumayan lama ya. Oke, jadi lanjut ke pembahasan. Ini hari ini saham-saham yang turun cukup drastis, terutama saham-saham dividen, dan ada beberapa yang non dividen. Ada saham Konglo ya, di screen saya ada saham dividen dan Konglo. Ada NRCA, ADMR, Elite, Archie, Soho, Mina, BNBR, LT, dan XL. Ini yang saham Konglo, Mina. Mungkin ARB ya 17,5% ini minus, kemudian BNBR dan LT. Aduh, ini memang benar-benar teman-teman yang masuk di Konglo dan secara kondisi itu tidak gercep di market. Memang babak belur nih kali ini ya. Apalagi yang main margin-margin. Luar biasa. Kemarin ada yang cerita dari 110 juta tinggal 4.700.000. Gila nggak? 110 juta cut loss ke 50, habis itu turun lagi ke berapa tuh? Karena kasih margin, udah di double margin, tinggal 4.700.000. Ampun. Nah, saya mau bahas bukan ADMR, bukan Elite, bukan Archie, tapi NRCA. Turunnya sudah lumayan jauh. Jadi ini sebenarnya dulu saham dividen. Kalau Anda amati, NRCA itu rajin banget bagi dividen. 2023, 2024 itu rajin bagi dividen. 29 dan 22 ini itu termasuk gede. Kenapa? Karena harga dulu ya di harga-harga sini itu 300. 10%-nya kan 30. Jadi kalau dia bagi 29 itu hampir 10% jika harga sahamnya sekitar 200-an. Tapi karena di kerek naik ke atas ya, sempat tanggal berapa nih? 10 Juli 2025 beng naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, dan saya sudah take profit juga di sini. Habis itu wah di koplak begini, terus habis itu naik lagi, terus disuspend, terus sekarang turun blang. Turunnya sudah cukup lumayan dalam ya. Sudah turun 63% dari puncak tertingginya. Jadi sudah dianggap bearish. Tapi apakah sudah murah? Jawabannya belum. Karena apa? Harusnya murahnya dia itu di harganya 508. Supaya apa? Supaya dividen yang kita terima itu 9%. Sekarang masih 5,8. Dan posisi ini posisi bearish. Kalau kita masuk sekarang, ya kayak gini. Kemarin masuk misalnya di 1100 nih di tanggal 14 Januari. Wah, ini sudah mulai pembalikan arah nih kayaknya nih ya kan gitu ya. Naik terus masuk kita di sini. Habis itu kebanting lagi. Bem. Nah, sekarang konsol lagi. Nah, apakah akan ada pembalikan arah ke atas? Ya, dilihat dulu. Kalau ternyata tidak ada pasukan buyer yang kuat, ya biasanya namanya ilmu tarik garis kan biasanya ya berlanjut turun. Jadi hati-hati, walaupun sudah seperti ini belum tentu murah. Masih ada support-support lagi yang perlu ditembus oleh mereka. Sebenarnya ini 660 itu support yang cukup kuat ya. Tapi kalau ini tembus bisa ke bawah lagi ya. Harapannya bisa ke 200 lagi sih, jadi saya bisa koleksi lagi gitu. Mari kita berdoa bersama. Nah, untuk laporannya, keuangannya bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang signifikan berubah. Nah, itulah market itu kadang-kadang tidak rasional dari situ. Ini sebenarnya laporan kuartal 3-nya itu masih lebih baik secara annualized daripada 2024, ya kan? 32 EPS-nya ke 83, 32 ke 61. Dividennya 22, bahkan itu 6,5%, 8%, 11% gitu ya. Tapi posisi ini itu sekarang jadi kecil sekali, tinggal 2,77%. Kenapa? Karena setahun terakhir dia dikoplok-koplok harganya sampai naik ke atas, habis itu turun lagi ke bawah dengan kondisi yang seperti ini. Ini kan grafik setahun. Kemudian dari Maret nih nggak kemana-mana, harganya di situ-situ aja. Habis itu bem naik ke atas, sideways, bem naik lagi ke atas, habis itu turun lagi. Ya kita berharap turun ya, supaya diskon lagi di bawah 500 dan bisa koleksi lagi nih NRCA, Nusaraya Cipta. Oke, terus kalau misalnya 5,8% ini kita simulasikan dengan dividen for living, kira-kira seperti apa? Jadi ya secara target 10 juta kalau nabung 2 jutaan per bulan, ya targetnya 18 nih, sorry. Ini belum cukup ya.
belum cukup, jadi baru dapat sekitar 12 juta di 30 tahun, artinya baru dapat 2,6 miliar. Nah, lain-lainnya kan bisa 1,7 miliar. Ini pun kalau misalnya dinaikin ke 9 baru dapat nih 9% itu di tahun ke-25 itu dividennya setahunnya 234 juta. Jadi ini simulasi ya teman-teman, nabung bulanan dengan grafik warna biru selama 5 tahun itu 2 jutaan, 10 tahunnya 2,4, jadi lanjut lagi 5 tahun berikutnya jadi tahun 10 sampai tahun 15. Ini adalah grafik cicilan kita, ini adalah grafik dividen yang kita terima. Jadi bedanya jauh ya, eksponensialnya jauh. Itulah kekuatannya capital gain dan compounding interest. Saya kira cukup untuk hari ini, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang sudah subscribe, komen, like, share, dan support di channel ini tanpa henti-henti. Terima kasih.